Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Balaghah 1 yaitu Bapak Muhammad Nurul Huda MPTI serta teman-teman dari PBAB yang saya banggakan. Di kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Isti'arah dan jenis-jenisnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Sidki Muhammad Jazil sebagai pemateri yang pertama, kemudian yang kedua yaitu Mbak Riha Maulidah sebagai pemateri yang kedua, kemudian Maleha Zuli, saya sendiri sebagai pemateri yang ketiga, dan pemateri yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Nurul Hidayah. Untuk pemateri yang pertama yaitu tentang pengertian isti'arah yang akan disampaikan oleh saudara Mas Sidki Muhammad Jazil. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sidki Muhammad Jazil, NIM 2219052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isti'arah. Sebelum menjelaskan tentang isti'arah, perlu kita ketahui bahwa isti'arah merupakan salah satu dari pembagian majaz. Jadi majaz itu dibagi menjadi dua. Yang pertama majaz isti'arah dan yang kedua majaz mursal. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, bahwa majaz merupakan penggunaan lafadz yang maknanya tidak pada tempatnya. Contoh, fulanun yatakallamu bid-durari, yang berarti seseorang berbicara dengan menggunakan mutiara-mutiara. Makna mutiara-mutiara tersebut merupakan makna yang tidak pada tempatnya. Seharusnya seseorang berbicara dengan kalimat-kalimat yang fasih. Itulah majaz. Jika kita menggunakan makna majazi, makna yang asli, maka maknanya tidak akan pas, tidak akan bisa dipahami. Lah kemudian di dalam majaz ada yang namanya qarinah. Jadi majaz itu harus terdapat qarinah, di dalamnya harus terdapat qarinah. Qarinah yaitu keterangan yang mencegah masuknya makna asli atau makna asal. Kemudian adanya alaqah, yaitu adanya hubungan antara lafadz yang diserupakan dengan lafadz yang serupa. Contohnya, yatakallamu fulanun bid-durari. Contohnya, fulanun yatakallamu bid-durari. Makna aslinya atau makna majazinya adalah seseorang berbicara dengan beberapa mutiara. Nah, kemudian makna hakikinya yaitu seseorang berbicara dengan kalimat-kalimat yang fasih. Nah, di situ ada alaqah atau hubungan antara mutiara dengan kalimat-kalimat yang fasih, yaitu sama-sama bagus. Kemudian di situ ada qarinah atau keterangan yang mencegah masuknya makna asal, yaitu yatakallamu. Fulanun yatakallamu bid-durari. Lafadz yatakallamu yang berarti berbicara itu mencegah lafadz ad-durari memasukkan makna asalnya, yaitu makna beberapa mutiara. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis majaz. Yang pertama majaz isti'arah. Nah, ini merupakan pembahasan kelompok kami. Isti'arah merupakan majaz
yang alaqohnya atau hubungannya mempunyai kesamaan makna antara makna majazi dan makna hakiki. Contohnya seperti lafaz kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Di situ lafaz yang mengandung majaz yaitu minadz-dzulumati ilan nur. Yang makna majazinya adalah dari kegelapan menuju terang atau menuju keterangan. Dari kegelapan menuju keterangan. Itu makna majazinya. Sedangkan makna hakikinya yaitu minadz-dzulali ilal huda. Dari kesesatan menuju kebenaran. Nah, di situ lafaz ad-dulal dengan zulumat yaitu kegelapan dengan kesesatan mempunyai kesamaan juga dengan lafaz keterangan atau yang terang dengan kebenaran juga mempunyai kesamaan, keidentikan seperti itu. Itu alaqohnya mempunyai kesamaan atau alaqohnya musyabbihah, kesamaan antara makna majazi dengan makna hakiki. Itu yang namanya isti'arah. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riha Maulida, NIM 2219045. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Sidki Muhammad Jazil tentang pengertian isti'arah dan rukun-rukun isti'arah. Isti'arah yaitu majaz yang berkaitan dengan musyabbah. Jadi yang dinamakan isti'arah adalah menambahkan sesuatu dengan menggunakan peminjaman kalimat lain. Dalam hal ini terjadi perdebatan di antara kalangan ulama. Ada yang mendukung keberadaan majaz isti'arah di dalam Al-Quran dan ada pula yang meniadakan keberadaannya. Selanjutnya yaitu rukun-rukun isti'arah. Kalimat bisa dikatakan isti'arah jika mempunyai beberapa rukun. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu al-musta'ar minhu atau musyabbih atau perkara yang diserupai. Yang kedua itu al-musta'ar lah, yaitu perkara yang diserupakan. Dan yang ketiga yaitu al-musta'ar atau musyabbah atau lafaz yang dipinjam. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Malihah Zuhri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malihah Zuhri, NIM 2219047. Di sini saya akan menjelaskan tentang isti'arah atau macam-macam isti'arah. Menurut tinjauan dari kedua ujungnya, isti'arah itu dibedakan menjadi dua, yaitu isti'arah tasrihiyah dan isti'arah ma'niyah. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu isti'arah tasrihiyah. Jadi isti'arah tasrihiyah itu merupakan suatu lafaz yang diserupakan dengan membuang musta'arlahnya atau perkara yang diserupakan. Contohnya, yusa'idul bahru al-du'afa, yang artinya lautan menolong orang-orang yang lemah. Dalam kata tersebut, musta'ar minhunya itu merupakan al-bahru, yaitu sebuah lautan. Sedangkan musta'arnya itu merupakan seorang yang dermawan. Jadi kita dapat ketahui bahwa seorang yang dermawan itu dapat diserupakan sebagai sebuah lautan karena memberikan apa saja yang dia dimiliki. Kemudian untuk contoh lain disebutkan seperti berikut. Ra'aitu asadan fil fasli, yaitu saya melihat singa di kelas. Dalam kata asadan itu singa itu bukan berarti sebagai hewan singa itu bukan, tapi seseorang yang memiliki sifat berani. Nah, itu diserupakan sebagai sebuah singa atau seekor singa karena keduanya itu memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama memiliki sifat keberanian. Isti'arah tasrihiyah juga dapat dikatakan sebagai gaya
Dia bahasa yang membandingkan antara satu hal dengan satu hal yang lain yang memiliki kesamaan sifat, sama-sama memiliki dua sifat yang sama. Hal ini sama dengan tasbih, tapi ada perbedaannya. Kalau tasbih itu kedua perbandingan antara musyabbah dan musyabbah bihnya itu disebutkan. Tapi kalau isti'arah tasrihiyah hanya menyebutkan musyabbah bihnya saja. Dalam bahasa Indonesia sendiri, isti'arah tasrihiyah itu bisa disebut juga dengan majas metafora atau majas perumpamaan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, bunga desa itu telah pergi. Nah, dalam kata bunga desa itu bukan berarti bunga, tapi menandakan sebuah gadis yang cantik. Kemudian si jago merah telah dipadamkan. Si jago merah itu menandakan bahwa itu artinya sebagai api. Isti'arah tasrihiyah dapat dilihat dalam surat At-Takwir ayat 27 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka dapat mengetahui perkataanku. Peminjaman kata wahlul atau lepaskanlah itu memiliki arti al-azil yang artinya hilangkanlah. Sedangkan uqdah simpul atau tali memiliki makna aib lisan. Jadi penghilangan aib lisan itu diserupakan dengan melepaskan simpul tali. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu isti'arah makniyah akan dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir yaitu Saudari Nurul Hidayah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Hidayah, NIM 2219072. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Mbak Maliha Suri. Isti'arah maniyah atau majas personifikasi. Isti'arah yang membuang perkara yang diserupai dan menyebutkan indikasi-indikasi pada lafaz tersebut. Isti'arah maniyah memiliki kesamaan dengan majas personifikasi dalam gaya bahasa Indonesia, yaitu seperti tasbih berusaha membangun ungkapan dengan membandingkan suatu hal lain yang lebih kuat. Hanya saja dalam isti'arah makniyah yang dibandingkan dan yang tidak disebutkan dalam ungkapan, tetapi diwakili oleh salah satu ciri atau sifatnya, atau bahasa mudahnya memberi sifat manusia pada benda, hewan, tumbuhan, dan makna atau konsep. Contohnya, pohon itu bersaksi tentang cinta terakhir kita. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.